Hey yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana Idul Fitri kalian di tahun ini? Apakah ada yang mudik ataukah hanya merayakan lebaran kali ini di rumah saja ataupun di kosan? Apapun itu, semoga kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan selalu ya. Minggu ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari minggu lalu. Spoiler kali ini lebih banyak dari sebelumnya dan di dalamnya makin menegaskan cerita yang lebih seru dan ada kejutan baru pada spoiler kita kali ini. Nah, inti pada spoiler kita kali ini akan berfokus kepada kedua karakter yaitu Kaido dan juga Kurozumi Orochi yang diceritakan bagaimana kondisi terakhir dari mereka. Di sini juga Eiichiro Oda seakan men-setup jalan cerita bagi kedua karakter ini yang dibangun untuk nantinya kemungkinan 3 chapter lagi mereka akan mengalami kekalahannya. Jadi, apakah ada yang menarik lagi pada spoiler lanjutan kita kali ini? Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Judul pada chapter 1048 kita kali ini diberi judul 20 tahun. Judul ini menegaskan bahwa bagaimana masalah yang ditimbulkan oleh kedua karakter antagonis kita, yaitu Kurozumi Orochi dan juga Kaido yang membuat onar pada negeri Wano Kuni ini. Kemudian 20 tahun ke depan juga mereka akan menerima karma atas apa yang mereka perbuat selama ini kepada penduduk dari Wano Kuni. Pada chapter kita kali ini akan melanjutkan cerita cover story sebelumnya yang memperlihatkan 2 orang bayangan yang menyusup ke Pulau Whole Cake alias markas dari Big Mom. Sekarang kita sudah mengetahui di chapter ini kedua orang itu adalah Reiju dan juga Ichiji yang tentunya mempunyai tujuan untuk menyelamatkan adik mereka dari sergapan anak buah Big Mom yang ingin mengunboxing mereka. Jadi, bagaimanakah cara mereka untuk mengambil kembali adik mereka ke tangan mereka sendiri? Yap, kita tunggu saja kelanjutan dari cover story ini. Bocoran pertama yang kita dapatkan yaitu Momonosuke terus melakukan upaya untuk mengatasi Pulau Onigashima agar tidak jatuh ke bawah ibu kota bunga. Ini bertujuan memang Momonosuke terus-menerus untuk membuat awan api dan berusaha menghentikan pulau yang terbang tersebut. Nah, dia juga bertujuan untuk mendorong Onigashima menghindari serangan Luffy yang dimana merupakan teknik kepalan tangan raksasa Luffy yang seakan ingin menghantam pulau Onigashima. Sementara itu di sisi lain terlihat Kaido berubah menjadi naga api. Ini merupakan sebuah teknik baru dan teknik tersebut bernama Dragon Egg Trigram Flames alias naga api besar. Di sini tubuhnya menyentuh tanduk Onigashima yang masih utuh dan melelehkannya seperti mentega. Luffy kemudian menggunakan serangan baru yang disebut Gomu Gomu no Bajrangan, atau bisa kita sebut Dewa Monyet Pistol. Nah, lantas Kaido pun tidak tinggal diam. Dia menggunakan serangan baru lagi, Soryu Kain Haki. Nah, ada info kecil dalam panel Kaido tersebut. Soryu Kain Haki ini adalah varian baru dari Raime Haki milik Kaido. Ini tentunya jauh lebih kuat dari Raime Haki. Oke, lanjut. Sekarang adegan berubah ke dalam kastil. Di sana, samurai ingin Kaido ini dikalahkan. Nah, disinilah flashback kecil pun dimulai 20 tahun yang lalu yang dimana kejadian yang menimpa kastil dari Oden. Kawamatsu ingat apa yang terjadi setelah eksekusi Oden 20 tahun yang lalu. Sebuah kilas balik pun dimulai. Di flashback ini pun terungkap bahwa Kaido mengetahui Oden memiliki seorang putra. Kaido terlihat mengejar Momonosuke dan melenyapkan semua penduduk kota yang berdiri di depannya. Kita bisa melihat bagaimana kastil Oden pun terbakar. Daimyo dari Wano Kuni terlihat bersama-sama melawan Kaido dan Orochi. Kita bisa melihat sketsa masing-masing Daimyo. Mereka adalah Tonoyasu dan kemudian 3 samurai yang ditemui oleh Yamato di gua, termasuk Shimotsuki Ushimaru. Nah, mereka semua ini dikalahkan oleh Kaido dan juga Orochi. Adegan pun terlihat di sini sangat miris. Mereka mulai memperbudak orang dan negara berantakan. Semuanya hancur lebur karena kesemua para samurai ini kalah dengan Kaido dan mereka sudah pasrah dengan negara mereka sendiri. Yap, kita pun kembali ke masa sekarang. Orochi masih menyala dengan apinya. Dia mencoba membawa Komurasaki bersamanya dan kemudian tiba-tiba pun Denjiro datang dan memenggal kepada Orochi. Kita pun bisa melihat bahwa keinginan orang-orang sudah mulai terbang di langit alias kapal langit mereka sendiri. Mereka berkata, semoga Orochi menghilang atau aku ingin melarikan diri dari neraka ini. Itu adalah beberapa kata diantaranya. Dan terakhir, chapter 1048 pun ditutup dengan Kaido dan Luffy dihadapi dengan serangan mereka masing-masing.
Yap, kita mendapatkan sekilas info mengenai Bajrang, yang dimana itu merupakan teknik baru dari Luffy. Bajrang juga dikenal sebagai perwujudan Hanuman yang sangat kuat, sehingga sebagai Neo Thanos dia mencoba menelan matahari seperti buah dan matahari pun takut mati. Dia begitu kuat sehingga dia mengalahkan Garuda dalam pertarungannya. Garuda pun begitu kuat juga sehingga bulu tunggalnya dapat menghancurkan galaksi. Bajrang ini sangat bisa mengangkat Gunung Everest dengan satu tangan. Dia pun tidak pernah bisa dikalahkan ataupun didominasi. Dia abadi, bahkan dengan hanya menyebut namanya sekali saja, itu pun bisa mengusir hantu, roh jahat, setan, bahkan kejahatan yang diciptakan oleh jimat, ilmu hitam yang dilakukan oleh orang lain, dan nyanyian jahat. Nah, kemudian Hanuman ini pun menyembuhkan semua jenis penyakit, rasa sakit, dan kesedihan para penyembahnya. Yep, apakah Luffy akan menyembuhkan juga bagaimana penyakit dari Smile di Wano Kuni? Oke, sekian dari Tamagon untuk spoiler tambahan dari chapter 1048 ini. Tentunya sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya ya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.